Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang uji beda satu kelompok, pada video kali ini kita akan membahas tentang uji beda dua kelompok. Nah, uji beda dua kelompok di sini bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata atau min dari dua kelompok. Apakah ada perbedaan nilai rata-rata atau perbedaan min di antara dua kelompok tersebut? Uji beda dua kelompok ini ada dua macam. Yang pertama yaitu uji beda dua kelompok berpasangan, dan yang kedua uji beda dua kelompok tidak berpasangan. Maksudnya kelompok berpasangan dan juga kelompok tidak berpasangan ini jika dilihat dari karakteristik atau hubungan antara kelompok tersebut. Kita langsung masuk kepada contohnya ya. Uji beda dua kelompok berpasangan. Contoh, misalnya saya sebagai seorang peneliti ingin mencari tahu apakah ada perbedaan skor prokrastinasi akademik pada siswa kelas 10 IPA 1 saat mereka semester 1 dengan skor prokrastinasi akademik kelas 10 IPA 1 saat mereka di semester 2. Jadi kelompok berpasangannya adalah kelompok 10 IPA 1. Mereka adalah anak-anak yang sama yang diukur dua kali. Jadi diukur di waktu yang berbeda. Pada saat mereka semester 1, kemudian diukur lagi pada saat mereka semester 2. Nah, untuk uji beda dua kelompok berpasangan ini, kita bisa membuat satu rumusan hipotesis. H0-nya tidak ada perbedaan skor prokrastinasi akademik siswa 10 IPA 1 antara saat mereka semester 1 dan pada saat mereka semester 2. Sedangkan untuk HA-nya ada perbedaan skor prokrastinasi akademik siswa kelas 10 IPA 1 antara saat mereka semester 1 dan semester 2. Jadi hipotesisnya HA-nya atau H1-nya ada perbedaan skor prokrastinasi karena ini uji beda pada siswa kelas 10 IPA 1 saat mereka semester 1 dan pada saat mereka semester 2. Jadi kelompoknya memiliki hubungan, kelompoknya memiliki karakteristik yang sama. Orangnya ya sama, anak-anak 10 IPA 1. Nah, untuk pengambilan keputusan hipotesisnya sama seperti sebelumnya, apabila signifikansi atau probability value-nya atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kalau signifikansinya atau p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA atau H1 ditolak. Kemudian, uji beda yang kedua yaitu uji beda dua kelompok tidak berpasangan. Jadi, contohnya seperti ini, seorang peneliti atau guru BK mau mengukur apakah ada perbedaan skor prokrastinasi akademik antara siswa yang ada di kelas 10 IPA 1 dengan anak-anak yang ada di kelas 10 IPA 2 pada saat mereka sama-sama semester 1. Jadi kelompoknya tidak berpasangan, kelompoknya saling bebas, tidak ada hubungan apa-apa. Karena ini adalah anak-anak yang berbeda dari kelas 10 IPA 1 maupun 10 IPA 2. Di sini hipotesisnya bisa kita rumuskan sebagai berikut. H0-nya tidak ada perbedaan skor prokrastinasi akademik kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2. HA-nya atau H1
ada perbedaan skor prokrastinasi akademik kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Jadi di uji beda ini yang dilihat hanya ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Uji beda tidak bisa melihat nanti apakah yang ada perbedaan yang lebih tinggi ini. Tidak. Jadi untuk uji beda dia hanya akan melihat apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Kalau mau tahu, misalnya ada perbedaan, kita mau tahu yang lebih tinggi yang mana, maka kita bisa lihat di hasil statistik deskriptifnya. Baik, teman-teman, mari kita mulai latihan. Silahkan kalian download file latihan di alamat bit.ly/ubeda2020. bit.ly/ubeda2020. Silahkan dibuka Excel dan juga SPSS-nya. Kalau sudah di-download, kalian akan mendapatkan file Excel seperti ini. Ada dua sheet. Sheet yang pertama uji beda tidak berpasangan. Kemudian sheet yang kedua uji beda berpasangan. Bentuknya mirip, hanya saja di uji beda tidak berpasangan, di sini ada tambahan jenis eskul yang diikuti oleh siswa. Kemudian di uji beda berpasangan, subjeknya sama, anak-anak ekskul basket, tapi diukur 2 kali, pada saat mereka semester 1 dan pada saat mereka semester 2. Baik, kita coba di uji beda berpasangan dulu aja. Baik, untuk uji beda berpasangan, karena yang kita bandingkan adalah skor prokrastinasi akademik, jadi kita nanti akan membandingkan skor prokrastinasi akademik, apakah dari rata-rata saat mereka semester 1 dengan rata-rata pada saat mereka semester 2, itu ada perbedaan atau tidak, maka yang kita copy ke SPSS adalah skor totalnya saja. Ini adalah skor total untuk semester 1. Dan yang ada di bawahnya ini adalah skor total prokrastinasi akademik anak-anak ekskul basket pada saat mereka semester 2. Kita beri penjelasan. Ini SMT 1. Maksudnya skor prokrastinasi akademik semester 1 dan juga semester 2. Labelnya kita tulis skor prokrastinasi akademik semester 2. Oke. Kita sudah punya 2 data. Jadi untuk kelompok berpasangan, ini di entry-nya dipasangkan di sebelah kanannya. Uji beda ini membandingkan rata-rata antara 2 kelompok. Sehingga analisis yang kita gunakan adalah analisis compare mean atau perbandingan rata-rata. Di sini tadi yang kita bandingkan adalah rata-rata 2 kelompok
berpasangan atau pair sample t-test. Kita buat pasangannya. Jadi di sini prokrastinasi akademik semester 1 kita pasangkan dengan skor prokrastinasi akademik semester 2. Langsung kita lihat output-nya akan jadi seperti apa. Ya, ini adalah output dari pair sample t-test. Ada 3 buah tabel. Kita bisa copy 2 aja yang penting. Yang atas ini adalah tabel statistik deskriptifnya, kemudian yang bawah ini adalah hasil uji t-testnya. Kita taruh di sebelah kanan aja. Oke, copy di sini aja. Oke. Dari hasil analisis deskriptifnya, kalian bisa lihat bahwa rata-rata skor prokrastinasi akademik pada semester 1 adalah 142. Sedangkan rata-rata skor prokrastinasi akademik untuk semester 2 adalah 144. Di sini kita bisa lihat bahwa skor prokrastinasi akademik pada semester 2 itu lebih tinggi pada saat semester 2 daripada semester 1. Sehingga jika dari hasil uji beda kita dapatkan ada perbedaan, maka kita bisa buat 2 kesimpulan. Ada perbedaan antara semester 1 dan semester 2, kemudian dari hasil deskriptifnya ini, perbedaan itu disebabkan oleh prokrastinasi akademik semester 2 yang lebih tinggi. Sekarang kita lihat hasil untuk uji pair t-testnya. Kita bisa langsung lihat ke signifikansi atau p-value. Probability value, derajat kesalahan, kemungkinan kesalahan. Hukumnya masih sama, jika p-value atau signifikansi kurang dari 0,05, maka HA diterima. H0 ditolak. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima. Nah, kalau hasilnya seperti ini, 0,244, maka kesimpulannya ini ditolak atau diterima. Ada perbedaan atau tidak? Silahkan kalian tulis di bawahnya kesimpulan. Silahkan diisi. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup WA. Kita lanjut ke uji beda 2 kelompok tidak berpasangan. Kita buat sheet baru. Input sheet baru. Nah, pada uji beda 2 kelompok tidak berpasangan, kita membutuhkan 2 buah data. Data yang menunjukkan kelompok, asal kelompok dari siswa tersebut, dan juga data tentang skor prokrastinasi akademiknya. Maka di sini saya punya data asal ekskul. Asal ekskul ini 1, kemudian 2. Yang 1 ini adalah anak basket, yang 2 adalah anak futsal. Di sebelah kirinya, saya juga punya jenis kelamin. Nah, jadi
Kalau kita mau melihat apakah ada perbedaan prokrastinasi akademik berdasarkan jenis kelamin, jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka kalian bisa pakai data jenis kelamin. Tapi di sini yang saya contohkan adalah data ekstrakurikuler saja. Di blok asal ekstrakurikulernya, kemudian kita masukkan ke data sheet yang baru. Kemudian kita masukkan juga skor prokrastinasi akademiknya. Nah, ini. Kita masukkan ke datasheet 2. Tambah variabelnya, ini adalah data tentang eskul, ekstrakurikuler, ini adalah prokrastinasi. Asal ekskul, asal ekskulnya ada 2, maka value-nya kita berikan di sini. Satu ini adalah basket. Kemudian kode 2 adalah anak-anak futsal. Di oke. Oke, kita sudah punya ini. Nah, kita sudah punya 2 buah data tentang asal ekskul dan juga skor prokrastinasi akademiknya. Kita lakukan analisis untuk uji beda 2 kelompok tidak berpasangan. Kita tetap menggunakan perbandingan rata-rata atau compare mean. Kita pakai yang independent sample t-test. Yang akan kita uji adalah skor prokrastinasi. Maka tes variabelnya adalah skor prokrastinasi. Sedangkan grouping variabelnya adalah asal ekstrakurikuler. Di sini masih ada tanda-tanya. Ding, 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 ding. Maka kita perlu define grupnya dulu. Kelompok 1 adalah angka 1 yang menunjukkan itu adalah eskul basket. Kemudian kelompok 2 disimbolkan dengan angka 2 yaitu menunjuk ekstrakurikuler futsal. Sudah ada keterangannya di grouping variabel, kita bisa langsung oke. Nah, t-testnya sudah keluar hasilnya, ada 2. Kita copy ke Excel saja. Oke, sudah. Nah, kita lihat hasil statistik deskriptifnya. Rata-rata skor prokrastinasi basket adalah 139, sedangkan rata-rata skor prokrastinasi anak-anak futsal adalah 146. Jika nanti di uji beda diketahui ada perbedaan skor prokrastinasi antara 2 kelompok ini, maka yang lebih tinggi adalah yang futsal. Kemudian kita lihat hasil independent sample t-testnya. Nah, untuk hasil independent sample t-test, di sini hasilnya adalah 0,007 untuk signifikansi atau p-value-nya.
pengambilan keputusan hipotesisnya masih sama. Jika signifikansi atau p-value kurang dari 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Jika signifikansi atau p-value lebih dari 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima. Maka untuk latihan ini kesimpulannya adalah akan ditulis. Baik, itu adalah contoh bagaimana kita menggunakan uji beda dua kelompok, baik uji beda dua kelompok berpasangan maupun tidak berpasangan, pair sample t-test maupun independent sample t-test. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan ke grup WA. Untuk tugasnya, silakan Excel-nya dikumpulkan, kemudian kalian screenshot juga output-nya ini. Output-nya kalian screenshot yang independent sample t-test saja. Screenshot, jadi yang dikumpulkan adalah satu file Excel dan satu file screenshot. Baik, itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.